Selamat siang Pak, selamat siang semua. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas presentasi activity based costing, di mana materi ini untuk mengenai kuliah pengukuran kinerja dan dari modul pertemuan 10. Saya sendiri Dina Abdul. Saya Peter Ramadan. Saya Sumarina. Saya Takia Yusuma. Saya Bina Paul. Saya Berwahini. Saya Alman Azizah. Pertama ada pengertian dari konsep activity based costing. Activity based costing adalah metode penentuan biaya yang bertujuan meningkatkan keakuratan perhitungan biaya. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan industri, pemerintah maupun organisasi. Activity based costing menggambarkan biaya sumber daya produk, jasa atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh faktor penentu biaya. Selanjutnya dalam pembahasan produk data dengan cost driver berdasarkan unit. Ketika perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk, muncul kesulitan dalam menentukan berapa besar biaya overhead pabrik yang harus dibebankan ke masing-masing produk. Hal ini terjadi karena yang pertama, setiap produk memiliki tingkat konsumsi aktivitas yang berbeda. Yang kedua, tidak semua biaya overhead dipengaruhi oleh jenis produksi. Oleh karena itu, diperlukan cost driver sebagai dasar untuk pembebanan biaya. Selanjutnya ada metode pembayaran overhead berdasarkan unit. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama adalah overhead tunggal pabrik, itu menggunakan sebenarnya seluruh pabrik. Contoh, tarif overhead sama dengan total BOP dibagi total jam mesin. Contoh perhitungannya 448.000 dibagi 1 jam dengan 20,8 jam mesin. Yang selanjutnya ada tarif overhead per departemen. Itu setiap departemen menggunakan cost driver yang berbeda dan lebih mencerminkan aktivitas produksi di masing-masing bagian. Yang selanjutnya ada penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas. Sebenarnya di situ ada 2 tahap. Dari tahap pertama dulu itu mengikuti 4 langkah. Yang pertama itu pengulangan biaya berbagai aktivitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu interpretasi fisik yang mudah dijelas serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola. Yang kedua itu mengasosiasi berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, mengumpulkan berbagai biaya dengan setiap kelompok-kelompok biaya yang homogen ditentukan. Yang ketiga, penentuan kelompok biaya atau cost goals yang homogen. Kelompok biaya homogen itu ada homogeneous cost goal itu adalah sekumpulan biaya overhead yang terhubung secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dan berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh cost driver tunggal. Jadi agar dapat dimasukkan ke dalam suatu kelompok biaya yang homogen, aktivitas overhead harus dihubungkan secara logis dan mempunyai rasio konsumsi yang sama. Jadi di sini ada tabel, ada 2 produk A dan produk B. Di sini ada keterangannya dan angka-angkanya yang sudah tertulis. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode tradisional atau konvensional dan yang kedua metode ABC. Kita ke metode tradisional dulu. Biasa metode tradisional itu diberikan dari satu cost driver dan itu dicontoh soalnya didasarkan pada jam mesin. Maka jam mesin kita lihat ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama pemeliharaan mesin, yang kedua penanganan bahan, dan 3 persiapan mesin. Di mana jam mesin dipakai saat pemeliharaan mesin, persiapan mesin belum dipakai karena masih persiapan. Penanganan bahan di dalam mesin. Lalu karena satu driver ini, maka cara menghitungnya pertama kita cari dulu tarif BOP-nya. Tarif BOP kita cari dengan menaruh jumlah total seluruh biayanya. Lalu kita bagi dengan apa yang jadi cost driver-nya, yaitu jam mesin. Jam mesin yang digunakan itu yang pemeliharaan mesin, yaitu 4.000 jam dan 1.000 jam. Jadi totalnya 5.000 jam. Maka 1 juta dibagi 5.000 jam, yaitu tarifnya jadi kita mendapat angka 200. Setelah kita dapat tarifnya, kita baru bisa dibebankan ke produk A dan produk B. Di mana produk A itu di atas, paling atas ada 200 unit. Dan total jam yang digunakan adalah 4.000 jam. Butuh 1.000 jam untuk produk ini, sehingga biayanya adalah 200. Bisa dihitung nggak dari sini? Berapa? Kalau 4.000 jam berapa? Si A itu menggunakan 250 ini, itu loh maksudnya. Kemudian kalau si B dengan 1.000 jam berapa dia biayanya? Bisa dihitung.
Selanjutnya saya akan membahas keunggulan dan kelemahan activity based costing. Nah, keunggulannya yaitu perhitungan biayanya lebih akurat, kemudian lebih memudahkan identifikasi biaya overhead, dan membantu mengurangi biaya yang tidak bernilai tambah. Setelah itu, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu untuk kelemahannya ini memerlukan perubahan cara berpikir suatu manajemen ini, lalu membutuhkan pengumpulan data yang lebih banyak atau kompleks. Kesimpulan dan manfaat penggunaan ABC yaitu akurasi biaya lebih tinggi. Metode ABC menghasilkan informasi HPP yang lebih mencerminkan realita konsumsi sumber daya karena biaya dilacak ke aktivitas terlebih dahulu, baru kemudian ke produk. Mendukung pengambilan keputusan dengan HPP yang lebih akurat, manajemen PT Nusantara Snack dapat menetapkan harga jual yang tepat, menghindari kerugian tersembunyi pada produk B, dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah untuk ditekan biayanya. Perbedaan utama kedua metode terletak pada alokasi BOP. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung menghasilkan angka yang sama di kedua metode, karena keduanya bersifat langsung dan mudah ditelusuri ke produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're